Kalau riwayat pendidikan ya sejauh yang saya tahu dulu itu di tahun 50-an di sekolah dasar atau namanya sekolah rakyat. Di tahun itu sempat mengenyam pendidikan di Muallimin Ponorogo kalau tidak salah. Dari Muallimin Ponorogo melanjutkan di perguruan Islam Termas Pacitan itu sampai lulus. Lalu setelah itu melanjutkan pendidikannya di Pondok Modern Darussalam Gontor. Nah, mungkin Darussalam Gontor ini bisa jadi alumni tahun 70-an ya, bisa jadi. Kalau Ustaz Zaifah itu lahir tahun 88 dan menikahnya Abah itu ya kurang lebih tahun 81, ya bisa jadi alumni Gontor itu ya tahun 75-an itu alumni Gontor itu bisa jadi. Nah, terus setelah dari Gontor ada pengabdian ya, ada pengabdian yang ditunjuk oleh pimpinan Gontor saat itu untuk mengabdi di Pondok Darussalam Tegineneng, Lampung. Nah, waktu itu dikirimlah dari Gontor itu 5 sekawan termasuk salah satunya Abah Ipin ya, dikirim ke Lampung untuk mengabdi di sana setelah dari Gontor. Nah, ketika di Lampung itu ya ala-ala usaha pengabdian ya, mengajar ya, mengasuh anak-anak dengan kultur budaya saat itu yang masih lumayan alami, dan anak-anak di sana ya lumayan tidak seperti anak-anak di Jawa, ceritanya begitu. Ada yang berani sama gurunya, ada yang bawa parang, ada yang berkelahi sesama teman, ada yang guru sama santri berkelahi, itu yang dihadapi. Nah, ketika mengabdi di Lampung ini sama pimpinan pondoknya ditawari untuk diberangkatkan kuliah di Jamiah Imam Muhammad Ibnu Saud. Kalau nggak salah itu Jamiah Imam Muhammad Ibnu Saud itu di Riyadh. Jadi kuliah di sana kurang lebih 4 atau 5 tahun dengan komitmen setelah kuliah di Arab atau di Riyadh itu nanti mengabdi juga selama waktu kuliahnya kurang lebih 4 tahun. Nah, setelah menyelesaikan studi di Arab inilah kurang lebih ya mungkin tahun 80-an terus Abah itu menikah dengan ibu. Mungkin di tahun kedua atau tahun ketiga pernikahan ibu diajak ke Lampung di Tegineneng sana untuk membersamai pengabdian. Terus pulangnya ya mungkin medio tahun 85-an itu pulang ke Jawa, atau mungkin 86 itu pulang ke Jawa. Tahun 88 Ustaz Zaifah itu lahir. Tahun 92 dimulailah pengalamannya untuk mengemban amanah menjadi direktur di Al-Islam jurusan. Bertepatan pula saat itu dibuka atas inisiatif dari Mbah Kiai Zainuddin almarhum agar di Kapas ini ada pendidikan yang seperti jurusan. Ya mungkin takdirnya secara bersamaan di tahun 92 itu. Jadi untuk pendidikan Abah itu memiliki background pendidikan pondok salaf, iya, memiliki pengalaman jadi santri di pondok modern juga, iya. Jadi sistem yang dipakai itu adalah yang dianut adalah sistem modernnya. Tapi kalau saya menilai secara akhlak atau secara karakter kepribadian itu atas nilai-nilai pesantren salaf itu tidak ada yang lepas. Kalau hubungan Abah dengan keluarga, saya bisa bercerita ya mungkin apa yang saya rasakan sebagai anak. Saya sendiri menilai Abah itu tidak pernah memaksakan kehendak kepada anak, itu satu. Kalaupun ingin mengarahkan anak itu pasti dengan cara-cara yang halus tanpa disadari, tapi terus setelah itu pada akhirnya menjurus dan anak bisa mengerti dan memahami.
Yang jelas saya tidak pernah merasa dipaksa-paksa untuk menuruti keinginan Abah. Apapun itu, saya tidak punya memori dipaksa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ya karena masa-masa kecilnya itu saya pribadi banyak dihabiskan ketika ya saya banyak berinteraksi dengan Abah itu di masa kecil. Ketika sudah mondok di sini ya jarang, apalagi kuliah. Karena saya kuliah belum selesai pun juga Abah sudah meninggal. Yang saya ingat ketika saya kecil itu ya sesibuk apapun Abah itu setiap hari menyempatkan untuk bercengkrama dengan anaknya. Saya secara pribadi ya dulu itu permainan-permainan yang mengasah kesabaran, mengasah ketangkasan itu ditelateni. Ya meskipun saya itu mungkin dijaraki sama Abah ya, main dam-daman atau main mul-mulan, main pikul-pikulan, ya main-mainan seperti itulah. Itu hampir tiap hari dan saya tiap hari itu ya teriak-teriak karena mungkin dijarak. Ketika kalah kan saya teriak. Tapi selalu menyempatkan waktunya untuk bercengkerama dengan anaknya, ya entah kapanpun itu. Nah kadang sore hari jam 4 saya diajak keluar ke Nganjuk. Ya meskipun nggak jelas beli apa, tapi ya diajak keluar jam 5 pulang. Atau menjelang maghrib pulang ke rumah. Itu sesibuk apapun Abah itu ternyata dulu saya ingat selalu menyempatkan waktunya untuk bercengkerama dengan anaknya. Dan untuk masalah perjuangan di pondok itu tidak pernah kita itu dipaksa sama sekali ya. Harus begini, anakku besok harus begini, harus meneruskan begini-begini, enggak. Ya, cuman Abah itu pernah berkata ya besok yang meneruskan itu Afif, ya cuman begitu, tanpa ada diksi-diksi yang memaksa atau diksi-diksi yang sifatnya itu frontal. Dan semuanya dalam semua hal itu Abah diksi yang dipakai itu selalu halus, selalu halus. Beliau adalah sosok yang santai dalam hidupnya, tidak pernah ngoyo, tidak pernah ngotot, tapi disiplin. Bagaimana mengatakan beliau itu santai tapi disiplin? Semua program-programnya itu berjalan sesuai dengan rencananya. Tetapi dalam melaksanakan program ini kemudian tidak ngotot, tidak gerusah-gerusuh, santai. Selama beliau mengabdi di Al-Islam ini banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh beliau. Di antaranya satu adalah bahwa beliau yang membangun Masjid Binti Khuwailid. Beliau mencarikan dana untuk membangun Binti Khuwailid ini adalah sebagai kelengkapan, sebagai penyempurna dari program yang sudah ada di Pondok Pesantren Al-Islam ini. Nah, nanti bagaimana beliau kiprahnya, bagaimana beliau mendirikan masjid itu dengan Pak Syafruddin, ini beliau yang untuk membangun pondok ini, membangun masjid-masjidnya itu. Memang kalau saya sejak kecil itu sudah akrab ya dengan Pak Zainal Arifin. Sejak kegiatan di organisasi di Penuh itu memang leteng lah dengan saya. Jadi sejak kecil memang sudah akrab dengan Pak Zainal Arifin. Kemudian setelah Pak Zainal Arifin tamat dari Termas itu kan melanjutkan ke Gontor itu mengulang. Pak Zainal Arifin itu mengulang tapi eksperimen. Dari kelas 1 eksperimen ke kelas 3 eksperimen, kemudian ke kelas 5 terus kelas 6 gitu. Kelas cepat, percepatan itu. Sejak kelas 5-nya di KMI Gontor itu sudah berkecimpung di Al-Islam ini. Soalnya
yang mengawali berdirinya gugus depan pramuka di Al-Islam ini memang Pak Zainal Arifin. Saya masih ingat benar bahwa teman-teman yang sampai sekarang masih di sini itu Pak Slamet Sudi, Pak Yai Slamet Sudi, saya sendiri itu memang dijadikan kader Pak Ipin itu untuk mendirikan gugus depan Al-Islam, gugus depan pramuka di Al-Islam ini, termasuk Pak Muhammad Toha itu yang menjadi pengawas yayasan sekarang. Mulai itu Pak Ipin itu selalu memikirkan perkembangan Al-Islam. Belum ngajar di sini, itu masih di kelas 5 KMI. Kemudian tamat itu Pak Ipin kan dikirim ke Darussalam Lampung. Kemudian karena di sana punya prestasi, akhirnya dikuliahkan ke Riyadh itu. Pulang dari Riyadh ke sini, mulai itu berkecimpung dan selalu memberi wawasan-wawasan yang isinya itu untuk meningkatkan pendidikan di pondok pesantren Al-Islam. Sampai akhirnya tahun berganti tahun karena prestasi-prestasi yang dianu Pak Ipin itu, Pak Ipin akhirnya diangkat menjadi direktur di Al-Islam. Kemudian setelah itu yang kepala aliyahnya Pak Haji Abdul Mu'in itu mau mendirikan program keagamaan itu atau MAK yang seperti yang diutarakan oleh Bapak Direktur tadi, yang yang mencarikan dana Masjid Khadijah ini, yang waktu itu dinamakan Masjid MAK, Madrasah Aliyah Keagamaan. Itu memang Pak Ipin. Waktu itu saya menjadi sekretaris pribadinya Pak Ipin. Jadi kalau nulis-nulis itu memang saya. Cari dana kan ketika itu ke Hayatul Iwasa. Di dana dari Timur Tengah, tapi ya kantornya di Jakarta. Itulah makanya selalu ada peningkatan, terus Pak Zainal Arifin akhirnya karena Nganjuk itu membutuhkan sosok Pak Zainal Arifin itu, akhirnya ya yang 3 hari di sini 3 hari ke sana. Namun alhamdulillah Pak Zainal Arifin masih bisa membagi waktu, sekalipun terbang ke sana ke sini itu masih bisa membagi waktu. Kalau di sini ya full yang dipikirkan sini, kalau di sana ya yang dipikirkan sana gitu. Tapi yang saya tahu sebagai murid, memang pada masa beliau ini adanya Madrasah Aliyah Keagamaan dengan asrama putri sebagai tonggak awalnya, terus kemudian perubahan nama pondok pesantren dari yang sebelumnya adalah Madrasah Sanawiyah Aliyah Al-Islam, terus kemudian menjawab keinginan atau sebutan masyarakat terhadap Al-Islam ini adalah pondok pesantren, yang kemudian menjadi pondok pesantren Al-Islam yang sekarang dikenal. Satu, bahwa Nganjuk itu belum ada lembaga pendidikan seperti pondok pesantren Al-Islam ini. Kemudian masyarakat Nganjuk khususnya itu di Desa Kapas Sukomoro dan Desa Payaman ada 2 tokoh, Pak Zainuddin dan Pak Masruhin. Itu adalah tokoh masyarakat Nganjuk menginginkan adanya lembaga pendidikan yang seperti di Al-Islam ini. Maka kemudian kedua tokoh ini minta agar di 2 tempat itu dibangun cabang pondok pesantren Al-Islam Nganjuk. Kemudian Pak Zainal Arifin oleh yayasan ditunjuk
untuk diutus ke sana, diutus ke Nganjuk untuk mendirikan lembaga Al-Islam yang seperti di Ponorogo ini di Nganjuk itu. Maka tugas beliau ya berat, 3 hari di Nganjuk, kemudian 3 hari di Al-Islam ini, sehingga dalam 1 minggu beliau membagi waktunya 3 di Nganjuk, 3 hari di Ponorogo ini untuk awal-awalnya. Bapak Kiai Haji Zain Arifin. Oh ya. Ketika itu saya juga selalu bersama dengan beliau, karena beliau itu ketika waktu-waktu setelah mendapatkan amanat dari Yayasan Al-Islam Jorsan, itu benar-benar responsif, benar-benar pengen menjalankan apa yang diamanatkan oleh Yayasan Al-Islam Jorsan. Awal-awalnya beliau menyampaikan kepada saya untuk bersama dengan beliau, dan saya diberi tugas untuk merekrut para calon-calon ustadz, calon-calon tenaga untuk berjuang merintis Pondok Modern Al-Islam di Kapas Sukomoro itu. Sehingga beliau sangat antusias, sangat semangat untuk dapat merintis Pondok Modern Al-Islam di Kapas Sukomoro ini. Ya tentulah kesulitan itu langsung terlihat oleh mata dan juga oleh pemikiran dalam kita dan beliau, karena untuk membuka sebuah lembaga pendidikan, dan bukan hanya sekedar lembaga pendidikan tapi pondok yang di dalamnya ada, nanti sudah disebutkan, ada satuan pendidikan tingkat sanawiyah dan tingkat aliyah. Itu dibuka secara atau dirintis secara bareng, sehingga ketika itu kalau dikatakan ada kesulitan sekalipun harus datang ke Nganjuk setiap minggunya, yaitu tetap dijalankan, dan kesulitan itu barangkali untuk adaptasi dan untuk mengenal geografi yang berada di Kapas Sukomoro ini. Beliau itu gimana ya, kalau saya katakan sangat supel, itu memang beliau itu juga tidak merasa kalau beliau itu yang calon menjadi pengasuh atau calon yang dituakan atau sebagai senior, itu tidak merasa, tidak dinampakkan gitu. Artinya supel dengan para ustadz yang sekalipun masih muda, sampai muda-muda seperti saya kan di bawah beliau jauh. Nah, itu dengan saya itu ya seperti dengan temannya. Ya memang ya temannya, teman untuk merintis, teman beliau untuk merintis dengan ustadz. Ketika itu jumlahnya kalau tidak salah ustadznya itu 5 dan ustadzahnya berapa ya, 4 atau begitu, sehingga jumlah seluruhnya itu ada 10. Itulah barangkali Ustadz Zain Arifin sebagai senior itu sangat dekat dengan para calon-calon ustadz ketika itu, dan memberikan arahan-arahan itu ya tidak begitu formal, dengan kita itu santai-santai, rileks baru datang dari Ponorogo misalnya, atau ketika makan bersama-sama, atau ketika menjalankan kalau saya katakan sebuah tugas itu ya belum terlalu besar, tetapi ketika menghadapi masa itu kan masa pendaftaran, nah itu ya santai, rileks dan bersama-sama.
Ya, jadi Ustadz Kiai Haji Zainal Arifin itu menurut saya adalah sosok yang pemberani gitu. Kalau anak sekarang itu disebut sebagai orang yang berani keluar dari zona nyaman gitu. Karena yang saya kenal dulu, beliau itu sebenarnya dari sisi karir, kalau melihat kekiaian sebagai sebuah karir di Ponorogo, di Njursan, saya kira posisinya sudah cukup bagus, dan andai kata mau melanjutkan kiprah beliau, pengabdian beliau di Ponorogo juga akan terbentang luas, akan lebih besar koneksinya, akan lebih dikenal gitu. Tapi beliau tidak, beliau kemudian ingin mandiri dengan mendirikan pesantren baru di Nganjuk gitu kan, dengan meninggalkan semua hal yang sudah besar di Ponorogo gitu. Jadi saya kira ini adalah hal yang luar biasa, karena memang yang dipikirkan itu bukan ketenaran nama, yang dipikirkan adalah bagaimana jihad itu bisa terus dijalankan, karena salah satu yang terus beliau dengungkan adalah bagaimana ruhul jihad itu bisa menjangkiti ya semua santri yang beliau ajar gitu. Bahkan ketika dulu saya masih di pondok itu secara nasional itu ada jargon-jargon bahwa mencetak manusia yang siap pakai gitu. Maka beliau mengkritik pesantren ini tidak akan mencetak manusia yang siap pakai, tapi beliau menyatakan bahwa kita akan mencetak manusia yang siap juang. Artinya dalam medan seperti apapun itu harus siap juang, dan beliau sudah menjalankan itu, memberi contoh itu bagaimana kemudian perjuangan itu tidak pernah mudah, tetapi beliau bisa menjalaninya dengan baik. Ustadz Zainal Arifin itu saya kira seorang pendidik yang bagus, karena pertama akrab dengan santri-santrinya, jadi nyaris tidak ada jarak di antara kita, meskipun kita juga harus tetap hormat terhadap beliau. Artinya dalam kondisi-kondisi tertentu beliau itu bisa saja duduk-duduk dengan kita, membicarakan hal-hal yang bersifat sangat penting maupun hal-hal yang sifatnya hanya sekedar guyon-guyon saja, bergurau saja. Dan satu hal yang saya ingat itu, untuk mengetahui yang benar, beliau itu selalu menunjukkan sesuatu yang salah. Makanya dalam konsep-konsep tertentu kalau ngajar itu, kemudian hafalan kita salah, panjang pendek kita salah, itu yang salah itu disuruh mengulang-ulang. Nah, diulang-ulang berapa kali gitu, sehingga kita tahu bahwa itu salah, karena beliau kemudian mengklarifikasi. Nah, itu yang salah gitu, yang betul adalah seperti ini. Sehingga di benak kita bukan hanya konsep yang benar, konsep yang salah itu juga ditekankan betul. Jadi kita tahu bahwa oh ini salah gitu, sehingga nanti ketika kita mau melafalkan lagi itu salah gitu. Itu saya kira juga konsep pendidikan yang bagus lah, karena selama ini kita dituntut untuk selalu benar, selalu baik, selalu perfect gitu. Beliau tidak, sisi yang salah itu juga harus dicerna dalam otak, diingat, sehingga ketika orang mau melakukan lagi dia tahu bahwa itu salah. Untuk tahu benar maka orang harus tahu mana yang salah gitu ya. Banyak hal yang berkesan dari beliau Ustadz Arifin ketika mengajar kami saat kami masih nyantri dulu. Pesan saya diantaranya adalah beliau itu alim tentu saja dan well prepared, selalu persiapan ketika mengajar, dan juga saya perlu menyebut beliau itu charming, mempesona. Saya ingat betul bagaimana beliau datang ke kelas kami, buku berada di tangan, kemudian membawa kapo dari tempat beliau, dan masuk kelas kemudian dengan cepatnya menuliskan sesuatu di papan tulis dengan suaranya yang khas, kemudian memenuhi papan tulis dengan banyak sekali tulisan berbahasa Arab yang tentu penuh dengan ilmu. Saya pikir itu di satu sisi menginspirasi saya dan banyak teman-teman untuk bisa meniru beliau. Dalam arti kita harus well prepare sebelum masuk kelas, dan kita benar-benar menguasai apa yang mau kita sampaikan kepada murid. Saya kagum dengan model pengajaran beliau yang unorthodox, yang tidak biasa. Dan yang kedua adalah selain dari
bagaimana beliau sangat terlihat siap mengajar, itu saya lihat beliau papan empan, bisa menempatkan dirinya sebagai seorang murabi yang tidak banyak menuntut kepada murid-muridnya. Beliau dengan bijak bisa memilah-milah mana santri yang berpotensi untuk memahami dengan cepat, mana santri yang mungkin punya passion lain selain di bidang akademik. Kesabaran dan kebijaksanaan inilah yang menurut saya juga penting untuk kita resapi dan kita teladani dalam konteks kita berkehidupan sehari-hari. Ya, apalagi kalau santri sudah menjadi alumni, kemudian sudah berkiprah di masyarakat. Apalagi saya dulu juga berkesempatan untuk mengabdi, gitu, sehingga secara teknis saya juga ikut mengajar, gitu, sehingga yang saya tahu bahwa beliau itu orangnya sangat demokratis, sehingga dalam beberapa hal ketika kita melakukan rapat, gitu, beliau selalu mempersilahkan kita untuk mengeluarkan gagasan-gagasan kita, kemudian ide-ide kita itu dengan baik. Dan secara personal beliau cukup humble dengan para alumni yang sudah lulus, bahkan ketika diundang acara pernikahan dan lain sebagainya, beliau juga senang, gitu, hadir, gitu kan, kemudian memberikan selamat, sehingga kita merasa nyaman aja dekat dengan beliau. Ini yang kita rasakan selama ini, gitu. Bagi saya, Ustaz Zainal Arifin LC almarhum merupakan sosok yang meskipun kita sudah selesai mondok, tapi tetap care dan peduli dengan para alumni. Dalam beberapa momen kami bertamu di sela-sela kesibukan beliau, dan beliau dengan sangat antusias mendengarkan cerita-cerita kami tentang apa yang sudah kami perbuat dan apa yang akan kami lakukan. Perhatian seperti ini menurut saya sangat mahal, dan ini seharusnya menjadi teladan bagi kita, bahwa ketika kita lulus dari Pondok Pesantren Al-Islam, bukan berarti hubungan kita terputus. Bahkan kita harus tetap menjaga silaturahim dan mengupdate apa yang kita lakukan kepada pondok, begitu juga sebaliknya. Tiga kata yang mencerminkan Abah, ya, kata pertama lapang, kata yang kedua itu ngempet, lapang, ngempet, kata yang ketiga ngapii. Lapang dalam arti ya apapun kondisinya selalu lapang dada, ya, secara apapun kondisi yang dialami selalu berusaha supaya lapang dada. Ngempet, ya apapun yang dialami itu diempet sebisa mungkin, diempet emosi amarah, ya diempet, tidak diletup-letupkan. Lalu ngapii, ya senantiasa berusaha berbuat baik kepada orang lain, ya sekalipun orang lain itu berbuat buruk kepada kita. Antuhsin ila man asa'a ilaik, ya mungkin pengamalan itulah, ya. Jadi tiga kata, lapang, ngempet, ngapii. Husnudzon, kemudian husnut tafahum, husnul ridho, itu yang sering sekali menjadi kata-kata yang muncul dari beliau, dan itu sangat beliau sekali, ya seperti itu. Tiga kata yang terkait dengan Abah itu, yang pertama adalah sederhana, kemudian yang kedua itu adalah gigih, dan yang ketiga itu menurut saya adalah cerdas. Beliau itu, ini tiga hal yang melekat di saya. Kalau yang lain-lain tentu karakter seorang kiai, seorang ustadz itu selalu ada pada diri beliau, tetapi yang paling menonjol menurut saya tiga hal tadi.
Kalau saya harus mendeskripsikan beliau dalam 3 kata, maka saya akan memilih bijaksana, visioner, dan charming, mempesona. Sebaik-baik tinggalan orang tua kepada anak itu bukan harta, tapi ilmu dan kesolehan pastinya ya ilmu yang bermanfaat. Karena banyak orang meninggalkan harta, mentargetkan ketika mati meninggalkan harta kepada anaknya tanpa diimbangi dengan ilmu, ya hidupnya pun juga sia-sia. Itu sebuah ayat yang sering muncul itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, itu yang selalu muncul dari beliau untuk memberikan sebuah kemantapan kepada calon-calon ustadz itu untuk mau berjuang nantinya. Yang saya terima dari beliau, namanya berjuang itu tidak ada habisnya sebelum mati, hanya gitu. Sebenarnya yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Arifin ini semuanya mengesan bagi saya gitu. Tapi ketika sudah berkiprah di masyarakat, di dunia dakwah, di masyarakat gitu, ada satu pitutur beliau yang dulu ngajar saya itu Idotun Nasiin gitu kan. Itu nasihat untuk para mujahid, untuk para pemuda gitu. Itu kata-kata yang cukup mendalam, itu adalah bagaimana kita itu melakukan sesuatu itu dengan ikhlas gitu. Sampai dulu beliau itu menyampaikan begini, meskipun itu dari kitab Idotun Nasiin. Saya redaksi tepatnya mungkin agak lupa, tapi yang saya ingat adalah selalu disampaikan bahwa al-amalu jismun wa ruhuhu ikhlas. Al-jisma matafaraqatu ruhu kana jussatan hamidatan la haraka fiha wa la faidata wa kadzalikal amal idza zabalul ikhlas. Artinya bahwa amal perbuatan kita itu ya ibarat tubuh kita itu. Jadi ada jisim, ada ruh. Nah, ikhlas itu adalah ruhnya. Jadi kalau badan kita itu, jisim kita itu tidak ada ruh, maka ya tidak akan ada gunanya. Dia seperti bangkai saja yang tidak ada gunanya. Nah, begitu juga dengan amal kita. Jadi ini yang membuat ketika kita beramal, kita melakukan sesuatu itu ada optimisme, kemudian ada ruh yang membuat jiwa kita menjadi hidup. Apa yang kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan ajaran-ajaran beliau, yaitu keikhlasan. Jadi saya kira dari semua yang diajarkan, semua berkesan, tetapi yang paling mengesan bagi saya adalah bagaimana beliau menjelaskan konsep tentang keikhlasan itu, dan itu yang kita laksanakan. Di antara wejangan beliau yang sampai sekarang masih ingat adalah sebuah syair yang seringkali beliau minta kami untuk membaca itu beberapa momen setelah sholat, beberapa kali saat di kelas. Dan saya pikir semua santri Pondok Modern Al-Islam yang pernah berguru dengan beliau tahu syair ini. Dan ada baiknya juga adik-adik yang sedang nyantri di Al-Islam tahu dan meresapi syair ini. Bunyinya, akhoka innaman la akholahu kasa'in ilal hayja bighairi silahin. Kurang lebih artinya bahwa kita harus selalu memperhatikan teman baik yang sudah seperti saudara kita sendiri. Karena orang yang tidak punya teman baik, orang yang tidak punya saudara, itu bagaikan seseorang yang berangkat ke medan perang tanpa senjata, tanpa perbekalan yang cukup, yang memadai, dan tanpa persiapan apapun. Ini sangat tepat sekali untuk kita teladani dan kita resapi bahwa sesama santri itu bersaudara, sesama orang muslim juga bersaudara, dan alangkah baiknya kalau kita memelihara persatuan dan persaudaraan ini sampai akhir hayat dalam rangka mengarungi dunia yang semakin modern dan semakin maju dan semakin gila ini.
من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم ما سواي ولا غيركم سواكم لا ومان في المحبة علي ولكم أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس أحد في المحبة سواكم